Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat, Allah. Baik teman-teman, alhamdulillah hari ini kita akan belajar pelajaran baru yang mungkin baru teman-teman bisa pelajari. Ya, mungkin ada yang pernah belajar sebelumnya atau juga ada yang baru mengenal. Ya, hari ini kita akan coba belajar tentang pelajaran coding dan KA. Apa itu KA? Kecerdasan artifisial. Ya. Nah, teman-teman, seperti biasa sebelum kita mulai belajar kita berdoa terlebih dahulu yuk semuanya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman ya. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut, ada yang pernah tahu tentang apa itu coding? Iya, kira ada yang pernah belajar? Aku ada bukunya tapi lupa. Ada bukunya tapi lupa. Hah? Coding katanya kayak memecahkan masalah. Oke, apalagi? Ya, selain coding ada juga kecerdasan artifisial. Nah, kecerdasan artifisial ada yang pernah dengar? Kecerdasan artifisial atau AI? Iya. Kecerdasan artifisial tuh bahasa Inggrisnya AI, ya. Artificial, I-nya intelligence. Nah, kalau bahasa Indonesia kecerdasan artifisial. Tapi teman-teman, sebelum kita lanjut lebih jauh tentang coding dan KA, teman-teman pernah nggak di kegiatan kita selama kehidupan ini, gitu, ada beberapa kegiatan yang itu berulang? Banyak, ya kan? Apa saja yang berulang? Sholat, bernapas, bangun tidur, apalagi badannya bergerak. Benda apa yang kiranya dia kegiatannya berulang? Kipas angin, apalagi? Hah? Botol minum. Botol minum. Yang kegiatannya berulang. Roda, apalagi? Tuh. Berulang nggak? Ya. Kalau di jalan raya yang kegiatannya berulang apa? Lampu merah yang berulang. Ya, lampu merah itu berulang. Teman-teman, palang pintu kereta dia berulang, ya. Tapi dia menggunakan sensor. Kalau kereta udah mau datang, baru dia nutup. Nah, salah satunya kalau tadi teman-teman bilang ada yang apa namanya lampu merah ya, kalau lampu lalu lintas itu ya, itu berulang kan? Ada yang pakai waktu, kan? Bahkan sampai ada yang 80 detik gitu. Itu lama banget kan ya? Waktu hijaunya sebentar doang gitu. Nah, itu kegiatan berulang. Itu semuanya adalah pola. Nah, teman-teman pakai seragam berulang nggak? Iya, itu berulang nggak? Berulang. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari kita itu juga ada kegiatan yang berulang, pakai seragam, jam, waktu, dan lain-lain gitu. Apa? Kedipan mata berulang, betul, otomatis kan? Gitu. Nah, teman-teman. Iya. Oleh karena itu sekarang yang Torik mau ajak teman-teman berpikir lebih jauh tentang kegiatan belajar kita hari ini seputar yaitu adalah pengenalan pola dalam berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu apa? Berpikir seperti komputer, emangnya enggak? Nah, akan kita lihat videonya sama-sama, ya.
Computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari membaca gigi, mencari tugasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, saya sudah bisa menerapkannya sejak. Jadi kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya 4 landasan dari berpikir komputasional. Nah, teman-teman, kita lihat sini. Jadi berpikir komputasional itu tadi apa? Berpikir secara efisien dan efektif. Ya, kayak komputer. Komputer kan bikin kita gampang kan untuk bekerja kan? Kalau kita ke Indomaret beli susu tinggal klik gitu, bayar, keluar struknya, nggak pakai nyatet-nyatet lagi. Efisien nggak? Cepet kan? Nah, sama berpikir komputasional juga gitu. Yang pertama dekomposisi, ada 4 macam. Ada dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola, dan algoritma. Nanti kita akan fokus ke pengenalan pola. Tapi teman-teman kita akan belajar ke berbagai informasi ini, ya. Perhatikan satu persatu ya. Nah, yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an, maka untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Nah, itu dekomposisi. Artinya apa? Dekomposisi itu tata dasar seperti komposisi, ya kan? Komposisi dalam sebuah mie instan makanan ada, kalau kita mau buat kan diapain dulu, direbus dulu. Nah, airnya dan lain-lain. Dekomposisi jadi memilah-milah masalah gitu supaya mudah untuk diselesaikan. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Nah, ini pola. Jadi mengklasifikasikan teman-teman. Ya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal, dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu cerita
Ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Nah, abstraksi. Kalau teman-teman buat jurnal, Meringkas, meringkas. nah, meringkas, betul kata Fatih. Kayak meringkas, bikin rangkuman, betul. Jadi kalau misalnya teman-teman buat jurnal hari Senin, kata Yanda Iqbal, ceritakan pengalaman selama liburan kemarin, gitu. Gak bakal muatnya semuanya, gitu. Makanya di abstraksi, ceritakan apa? Ceritakan pengalaman yang detailnya aja, pilih salah satu, gitu. Misalnya ke rumah neneknya kah, gitu. Atau pengalaman lagi di tempat wisatanya aja kah? Ini hanya ringkasan kecil. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus mencari beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Nah, jadi ada 4. Pertama, dekompos. Yang ingat aja nggak apa-apa, acak juga dekomposisi. Apalagi algoritma, abstraksi, abstraksi, algoritma, dekomposisi, pengenalan pola. Jadi ada 4 cara berpikir komputasional, berpikir secara efisien. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan bebas Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Oke, sekarang ada soal latihan. Kita lihat sama-sama. Ya, nggak usah ditulis nggak apa-apa. Nanti di sini dijelas-jelas kok. Dalam bis studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bis, yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Sopir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Oke, nah di sini bis mau berjalan dari tempat makan, hotel, museum. Sedangkan hanya ada satu tempat koper, hanya ada satu tempat untuk menyimpan koper. Kira-kira, nah siapa dulu yang untuk disimpan? Museum. Soalnya paling akhir. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? Nah, anak yang ingin pergi ke museum, ke restoran, atau yang pergi ke hotel? Apa? Ya, yang dimasukkan terakhir, koper kelompok anak yang mana yang terakhir? Apa? Ya, kita lihat jawabannya. A. Anak yang ingin pergi ke museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Yang mana pun boleh. Soal ini diadaptasi dari challenge.bebas.org. Kalau kamu tahu, coba ya dijawab di kolom komentar. Ya, ini maksudnya komen teman-teman di sini. Tadi jawabannya A. Apa? A atau B? Pertanyaannya yang mana yang dimasukkan paling terakhir? Nih, bisnya berjalan dari restoran, kemudian hotel, kemudian ke museum. Nah, jadi yang akan turun duluan itu pasti orang yang di restoran kan? Nah, berarti yang mana yang paling terakhir adalah yang orang yang mau ke anak yang pergi ke restoran. Ini anak yang ingin pergi ke restoran.
yang disimpan paling terakhir. Jadi dimasukkan dulu ke dalam yang ke museum, habis itu yang dimasukkan dulu koper yang ke hotel, baru dimasukkan yang terakhir adalah yang terakhir kan pertama. iya kan yang terakhir gitu, supaya ngambil kopernya gampang, nggak keluar bongkar-bongkar semua. Gitu teman-teman, jawabannya adalah yang B. Ya. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita. Oke. Nah, itu teman-teman. Jadi itulah seputar informasi pembelajaran tentang coding ataupun kecerdasan artifisial secara berpikir apa? Komputasional. Nah, kita akan bahas seputar pola. Nah, yang Datori mau ajak teman-teman, tadinya Datori mau ngeluarin apa namanya? Komputer atau laptop, tapi sayangnya masih kunci ininya. Bentar. Ya, sambil nunggu ya Datori punya soal. Sudah bawa alat tulis? Ya, oke, boleh disiapkan alat tulisnya. Jawabnya masing-masing. Jawabnya masing-masing. Ya. Kalau salah, ya berarti salah gitu. Nggak apa-apa kalau salah. Ini apa? Ini dicatat oleh malaikat kita. Enggak dimasukin ke rapot kok. Gitu. Tenang aja, ini hanya untuk kita belajar. Ya. Kenapa? Nggak ngasal juga, tapi perlu ini mengasah pola pikir kita. Ya. Ditulis dulu. Oh iya, yang Datori belum tulis kolom nama. Silakan tulis dulu kolom namanya teman-teman. Di atas ya. Di atas. Kolom namanya yang mana ya? Hah? Kolom nama boleh tulis di atas aja nama teman-teman masing-masing. Nama panggilan aja sama kelasnya. Ya, tulis namanya dulu semuanya. Digambar atau di apa? Perintahnya apa? Coba. Nah ini ada tulisan Sodigo. Ya, baikkan aja. Ayo tulis dulu identitasnya, nama dan kelasnya. Sekarang lihat soal yang poin A. Cocokkan gambar dengan huruf hingga menjadi kata. Oh. Iya. Tulis tanggal nggak ya? Kenapa? Tulis tanggal nggak? Tulis tanggal tidak usah. Ya. Pakai pulpen, silakan. Coba dibaca dulu perintahnya. Baca dulu perintahnya. Yo. Coba kamu artiin. Ya, lihat di dalam sini kan ada kode, ada gambar, ada huruf. Kalau huruf A dia kalau pesawat dia mengartikan huruf A. Ya, kalau ikan paus mengartikan huruf B. Berarti ini kalau semangka huruf apa ya? Coba lihat yang sesuai. Sesuai gambaran di bawah. Iya, sesuai dengan gambaran di bawah. Ya, dilihat dulu masing-masing. Dilihat dulu. Waktunya sampai jarumannya di angka 8. Coba yang 8. Ya. Sampai jarumannya di angka 8. Hah? Yang B digambar.
Misalnya hurufnya dulu di sini. Faris, habis itu gambar. Semampunya aja bentuk gambarnya. Berarti nih kita gambar buahnya atau benda. Iya, buahnya atau bendanya. Biar punya kan Coba dibaca dulu perintahnya. Baca dulu perintahnya. Yo. Ya, lihat di dalam sini kan ada kode, ada gambar, ada huruf. Kalau huruf A dia kalau pesawat dia mengartikan huruf A. Ya, kalau ikan paus mengartikan huruf B. Berarti ini kalau semangka huruf apa ya? Coba lihat yang sesuai. Iya, sesuai dengan gambar yang di bawah. Oke teman-teman, sambil menunggu kita ke tugas selanjutnya. Tugas selanjutnya Oke, ini soal yang pertama. Soal yang kedua. Nih, yang C, teman-teman di belakangnya tuliskan pada lembar belakang. Ya, nggak ada, iya nggak ada. Adanya di sini aja gitu. Adanya di sini aja. Di halaman lembar belakang. Di bawah kayaknya nggak muat deh. Nanti kayaknya bakalan banyak. Tuliskan pada lembar belakang 5 hal. Jadi pakai poin ya, 1 apa, 2 apa, 3 apa. 5 hal apa saja yang terjadi jika pada kehidupan sehari-hari tidak menggunakan pola. Misalnya, ini kita ada jam, ya kan? Bagaimana dalam kehidupan sehari-hari kita kalau misalnya kita nggak pakai jam, nggak ada pola, ya. 1, gitu. Apa kira-kira? Kalau misalnya nggak ada jam. kalau nggak ada Iya, kira-kira apa yang terjadi? Kira-kira apa saja yang membutuhkan waktu? Apa saja yang membutuhkan jam biasanya? Hah? tidur Kalau mau sekolah berarti kalau nggak ada jam bisa terlambat. Apalagi ayo. Terus tadi katanya lampu lalu lintas kan tuh pakai pola kan? Apa yang terjadi kalau misalnya nggak ada pola di lampu lalu lintas? akan terjadi kecelakaan. Ditulis di belakang 5 poin semampunya. Ayo. Tulisnya boleh bentuk kalimat. Soalnya nggak usah jawabannya aja, boleh nggak apa-apa. C, misalnya jawaban C gitu. Jawaban C. Soal C-nya tulis nggak? Nggak usah, jawabannya aja. Ya, udah ada di sini. Iya. Kalau 5 apa yang terjadi kalau misalnya kita di dalam kehidupan sehari-hari tadi nggak pakai pola? Lima hal yang pakai pola. Iya. Isi minum boleh, silakan. Ya. Maju dulu, Paris maju, Paris. Ya. Apa yang terjadi tadi kan yang Nathan udah contohin kan? Apa yang terjadi kalau misalnya kita nggak pakai pola, nggak ada jam, nggak ada apa tadi, lampu lalu lintas, apalagi? Hah? Iya, yang nggak ada pola atau hal yang berulang. Ya, lagi sini. Coba, ayo, bintang segitiga berarti ini apa? Lagi pakai. Tarik yang ini. Oh, yang ini tariknya. Oh, cepat.
Udah biasa ya. Kita asik ya dia. Pati kan. Ayo lagi. Ya. Ya, lanjut. Ayo. Langsung berbaris sini Anami sini langsung siap ya. Ini pakai dia pakai ini. Tunggu dulu Anami dulu. Iya boleh. Tarik. Nah, gitu lagi. Ditekan. Bagian ini nih. Beda boleh nggak pakai mau silakan. Nah, ayo. Kita coba. Indra, oke lagi terus. Biar dia cepat jalannya. Langsung aja Pak. Ayo. Oh, salah. Lagi apa? Ayo. Apa lu kira-kira? Ayo terus, coba lagi. Semakin lama semakin sulit soalnya. Ayo langsung selanjutnya. Nah, itu teman-teman, itu disebut dengan pengenalan pola. Awalnya gampang, ya kan? Cuma ada berapa lubang doang, tapi lama-kelamaan lubangnya semakin banyak. Kita coba satu-satu, lama-kelamaan ketemu polanya, ya. Gitu. Udah selesai semua tugasnya? Baik. Teman-teman boleh dikumpulkan dulu tugasnya yang mau udah ditulis semua namanya ya. Gak apa-apa sedapatnya aja. Sedapatnya aja. Bonus. Banyak mainannya ya. Oke, baik teman-teman. Habis besok tidak lagi, mau kayak ini lagi. Ya nanti kita lanjut lagi kalau ada kabar baik lagi dari retorik berarti kita kesini lagi. Ya. Tapi teman-teman untuk kegiatan ini sementara dulu untuk minggu ini, tapi belum tahu minggu depan apakah ada lagi atau tidak. Tapi nanti ada retorik informasikan kabarkan lagi lewat Yanda Iqbal. Oke? Karena kan teman-teman udah mulai belajar dari dasarnya kan kemungkinan nanti akan kelas membaca terus ya 2 pertemuan lagi ya, tapi nanti masih menunggu waktu selanjutnya. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Ada lagi nggak? Nggak. Oke, baik. Sebelum semua laptopnya nyalain, insya Allah nanti kita pakai laptop selanjutnya ya. Oke, baik, dikarenakan waktunya sebentar lagi selesai. Dari kegiatan pembelajaran ini, apa yang bisa teman-teman dapatkan? Pembelajaran baru, Mengucapkan masalah lebih. Oke, apa lagi? Satu-satu yang mau angkat tangan duluan. Ya, Pati. Untuk menyelesaikan masalah. Apa? Siapa lagi yang mau bicara? Ya, apalagi Pati?
Apa? Ini efisien dan efektif. Oke, yang perempuan coba dari ke pembelajaran ini apa yang kalian dapat? Hah? Pelajaran baru. Hah? Ya, kira-kira manfaat dari belajar untuk pengenalan pola ini kita bisa tahu kan, bisa sadarkan oh ternyata lampu merah itu dia pakai pola, ya nggak? Iya. Gitu, ada waktunya. Gitu. Terus kehidupan kita di dunia ini ternyata jam pun juga ada polanya. Tapi itu ada sih beberapa lampu kualitas yang nggak ada angka itu Ada modalitas yang nggak ada timer, dia sebetulnya ada timernya, tapi tidak diperlihatkan gitu. Ada timernya sebetulnya. Kalau yang ada timernya dia lebih bagus memang dan harganya juga lebih mahal biasanya. Di kota-kota besar biasanya sudah pasang itu. BSD juga ada tuh. BSD ada, tapi ada juga yang nggak ada kan? Iya. Banyak yang nggak ada. Oke teman-teman, kita akhiri kegiatan belajar hari ini dengan baca hamdalah. Tiga kali astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Untuk majlis subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman. Alhamdulillah. Setelah ini